Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina ummatan wasata, wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa khairil umara wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Gol Agong, seorang duta baca Indonesia periode 2021 sampai 2026 pernah berkata, membaca mampu membuka kemampuan berpikir dan bertindak, bahkan dalam mencapai prestasi. Hal ini didukung oleh ungkapan Joseph Brodsky, seorang pensyair pemenang penghargaan Nobel Sastra pada tahun 1987 berkata, ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku, yaitu tidak membacanya. Kedua ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya membaca dalam kehidupan. Selain menambah ilmu pengetahuan, juga merangsang agar pikiran terus terbuka. Membaca tak sekedar melihat kata, tetapi juga mengambil dan memahami makna bacaan. Semakin banyak literatur yang kita baca, semakin beragam hal yang kita pahami di alam semesta. Namun hadirin, realita yang kita alami di era globalisasi saat ini, dengan berbagai gadget yang memadai, hobinya posting story sana sini, lebih mengutamakan gengsi daripada fungsi, membeli buku hanya sebagai pajangan dan koleksi, akhirnya menjadi generasi kurang literasi yang mudah termakan hoax dan provokasi. Betul hadirin? Timbul pertanyaan, bagaimanakah konsep Al-Quran dalam menghadapi minim literasi ini? Sebagai jawabannya, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk mengangkat sebuah syarahan dengan judul Meningkatkan Literasi Perspektif Al-Quran demi terwujudnya generasi berprestasi, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi terkandung sirat abar yang terukir dalam kalimat Iqra yang berarti bacalah. Kaidah usul fikih menjelaskan al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah menandakan kewajiban. Maka dari itu wajib bagi saya, Anda dan kita semua untuk membaca. Hadirin, perintah membaca dalam ayat tadi bukan sekedar perintah membaca sebuah tulisan atau sebuah buku, melainkan lebih dari itu. Sebab Nabi Muhammad menurut para ulama adalah seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Kendati demikian, Rasul dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam membaca realitas, sehingga memiliki jiwa sosial yang tinggi, revolusioner, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Sifat Rasulullah inilah hadirin yang mengajarkan sebuah kebaikan kepada kita umatnya, bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad harus menjadi umat yang cerdas, berintelektual tinggi, dengan memiliki semangat baca yang tinggi. Sebagai salah satu caranya, timbul pertanyaan, bagaimanakah kondisi literasi Indonesia pada saat ini? Berdasarkan sumber mutakhir yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA, yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara, posisi ke-13 negara terbawah yang memiliki literasi rendah. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca warga Indonesia hanya sebesar 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Padahal hadirin, Indonesia memiliki perpustakaan yang memiliki 24 lantai, yang menjadikan perpustakaan Indonesia sebagai perpustakaan tertinggi di dunia. Sungguh sebuah ironi, negara yang memiliki perpustakaan tertinggi di dunia, masyarakatnya hanya 1/1000 yang gemar membaca. Hal ini menunjukkan persoalan literasi menjadi hal yang harus dibenahi di Indonesia. Padahal buku memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Bahkan Abi Quraish Shihab menuturkan, membaca merupakan syarat utama membangun peradaban. Semakin luas wilayah pembacaan, maka semakin tinggi peradaban. Begitu pula sebaliknya. Jika hal ini tidak terus dibenahi hadirin, maka pasti, sekali lagi, pasti bangsa ini akan terlena dengan kemudahan teknologi, menjadi generasi minim prestasi, kurang edukasi dan sosialisasi, sangat mudah diprovokasi, bahkan sulit beradaptasi.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syekh Samsuddin Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Al-Qur'an jilid 17 halaman 299 menjelaskan, ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan di dunia dan di akhirat. Derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan tidak sama. Allah akan meninggikan derajat mereka sesuai dengan tingkatan keimanan dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Semakin kuat keimanan dan semakin luas ilmu seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah janji Allah kepada insan-insan yang mau membaca, menuntut ilmu, memahami kehidupan, dan mengambil pelajaran. Oleh karena itu hadirin, jika ingin generasi kita maju dan tak mudah dibohongi bangsa-bangsa lain, kita harus meningkatkan literasi, membaca buku fiksi non-fiksi, menggali potensi diri dan meraih prestasi, menjadi pemuda-pemudi berkualitas dan cerdas sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi. Takbir hadirin, Allahu Akbar. Sebagai kesimpulan, literasi perlu ditingkatkan untuk meraih prestasi dan mampu bersaing di era globalisasi. Selain itu, dengan meningkatkan literasi, kita juga akan menambah ilmu pengetahuan sebagaimana dijanjikan Allah derajat yang tinggi. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk NPP 03. Selanjutnya bersiap-siap